Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa khashiyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk melanjutkan rangkaian pembahasan kita membahas tentang kitab yang disusun oleh Ustadzani, yaitu Ustadz Buya Al-Najasi dan Ustadz Nizar Sa'ad Kemudian Allah Ta'ala. Maka di sini kita sampai pembahasan yang keempat, ya, di halaman 67. Di halaman 67. Ya, di buku metode Asy-Syafi'i tadi praktis. Kita sampai di pembahasan mad badal. Jadi mad badal kita akan jelaskan di sini secara terminologi dulu atau secara bahasa. Bahwasanya mad badal, mad itu secara bahasa artinya memanjangkan. Badal artinya pengganti. Ya, badal itu artinya pengganti. Jadi nanti kita akan jelaskan, ya, kenapa dikatakan dengan badal, ya, kenapa dikatakan dengan badal atau pengganti. Di sini kaidahnya oleh penulis dikatakan apabila hamzah bertemu dengan huruf mad. Jadi apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw sukun dan ya sukun. Jadi ketika hamzah itu bertemu dengan itu, huruf-huruf mad itu. Nah, tentunya ketika hamzah ini bertemu dengan huruf-huruf mad, maka hamzahnya itu harokatnya disesuaikan dengan huruf madnya. Kalau misalnya hamzah itu bertemu dengan alif, maka harokat yang sesuai yang menyebabkan mad itu harokatnya fathah. Nah, maka nanti apabila hamzah fathah setelahnya alif, ya. Kemudian apabila hamzah yang berharokat kasroh bertemu ya sukun, itu kedua. Dan ketiga, apabila hamzah yang berharokat dhammah bertemu waw sukun, ya, itu. Maka ini kaidahnya di dalam riwayat Hafiz an Asim yang kita masyhur membacanya itu dipanjangkan 2 harokat. Ya. Jadi kita membaca itu dengan 2 harokat. Jadi nanti antum kalau misalkan antum dapati mad badal ini hamzah panjangnya sampai 6 harokat. Ya. Maka itu bukan riwayat Hafiz an Asim. Dan itu ada. Ya. Ada. Hamzah ini dipanjangkan sampai 6 harokat. Nah, maka yang kita pelajari di dalam riwayat Hafiz an Asim, yang kitab ini, ya, disusun oleh penulis ini sesuai dengan riwayat Hafiz an Asim. Ya. Maka kita membacanya cukup dengan 2 harokat saja. Nah, perhatikan di sini contohnya, ya. Di sini ada 3 kolom yang sudah kita jelaskan tadi. Apabila ada hamzah bertemu alif,
apabila ada hamzah bertemu ya sukun. Apabila ada hamzah bertemu waw sukun. Ini kaidahnya. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Rabbana innana amanna. Ya, jadi amanna. Jadi a-nya itu cukup 2 harokat saja. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Jadi habbaba ilaikumul imana. I-nya 2 harokat saja. Ya. Dari 2 contoh ini kita mendapat pelajaran, ya, ada hamzah setelahnya alif, yaitu huruf mat. Kemudian ada hamzah setelahnya ya sukun. Jadi kita mendapat kesimpulan di sini, ya, hamzah itu ketika panjang itu pasti mad badal. Tidak mungkin dia nanti hukumnya mad tabi'i. Ya. Walaupun secara visual ataupun secara penglihatan kita dia seperti mad asli, ya kan, seperti mad asli dia. Ada huruf, ya kan, yang berharokat, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf-huruf mat. Ya, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah pernah belajar tentang mat, ya kan? Mat itu adalah ada fathah setelahnya alif, ada kasroh setelahnya ya sukun, ada dhamma setelahnya waw sukun. Tetapi di sini pembahasan mad badal, ya, walaupun secara penglihatan kita seperti mat asli atau mat tabi'i, ya, namun dia hakikatnya bukan mat asli. Karena asalnya dia ini mad badal ini, ya, asalnya contoh misal di kalimat amanna, ya, ya, di kalimat amanna, ya, di kalimat amanna ini asalnya dia ini begini. A, kemudian bertemu hamzah lagi. A manna. Jadi asalnya dia gini. A manna. Maka hamzah yang kedua ini dibadalkan, diganti. Nah, makanya dikatakan badal, diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan huruf mat yang menyesuaikan harokat sebelumnya, harokat hamzah sebelumnya. Jadi harokat hamzah sebelumnya ini fathah, maka ini dibadalkan, digantikan dengan huruf mat yang menyesuaikan harokat fathah. Apa itu? Alif. Maka digantilah menjadi alif. Itu prosesnya. Kemudian yang contoh kedua, di situ kayaknya ada yang kemarin ya. Waktu Pak itu kemarin Pak Firman kayaknya dari situ ada. Enggak ada. Terus kamu juga habis itu ya? Iya, jadi ini ya al-iman, ya al-iman ini asalnya al-imana, ya. Nah, asalnya al-i, jadi di sini hamzah al-imana. Jadi asalnya al-imana. Jadi hamzahnya itu 2, double. Ya. Nah, maka hamzah yang kedua ini dibadalkan, digantikan dengan huruf mat yang menyesuaikan harokat kasroh pada hamzah sebelumnya. Nah, maka digantikan kan menjadi huruf ya. Maka menjadi al-imana. Itu prosesnya.
Makanya dikatakan dengan mat badal, bukan mat asli. Ya. Ya, kalau misalkan mat asli, contohnya seperti ini. Mana, ya. Al-imana, ini mana. Kalimat ini mana, ini memang asalnya seperti itu. Bukan penggantian, bukan proses penggantian. Tapi memang asalnya seperti itu. Dan orang Arab membaca ini ma ini dengan panjang, dengan aslinya dia panjang, makanya dikatakan mat asli. Ya, kalau yang ini, ya, ini juga sama. Amanna, nah ini juga mat asli juga. Sedangkan kalau ini, ya, mat badal. Itu. Karena dia itu aslinya itu hamzahnya double begitu. Hamzahnya double, maka digantikan. Nah, inilah masuk kepada, ya, kalau di pembahasan bahasa Arab itu masuknya kepada ilmu iklal, ya, ilmu iklal. Jadi perubahan, ya, huruf ubdilat diganti atau dibadalkan menjadi huruf mat. Jadi huruf itu, huruf hamzah itu bisa digantikan huruf mat. Maka dikatakan dengan ubdilat atau dibadal. Ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita sudah belajar bahasa Arab, insya Allah pembahasan ini mudah sekali. Pembahasan mat badal, ya, ini insya Allah mudah sekali. Jadi nanti contoh-contoh yang lain semuanya seperti itu. Ya, itu secara teorinya seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pembahasan pertama kita ini. Silakan. Ya, pembahasan ini sudah paham insyaallah ya. Ya, sekarang kita masuk ke catatan dari penulis. Ya, ada catatan di sini. Ini catatan ini adalah merupakan sesuatu yang harus diperhatikan karena ini secara penulisan, ya, itu tidak seperti yang contoh-contoh di atas. Ya, perhatikan pertama di sini. Apabila memulai kata di dalam Al-Ahqaf ayat 4 ini nih, tulisannya seperti ini, ada hamzah wasol, kemudian hamzah qata, ya. Ya, ini nanti dibacanya dengan ituni bi kitab. Jadi dibacanya ituni bi kitab. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian, ya, kita lihat di sini. Apabila memulai kata ini di dalam surah Al-Ahqaf ayat 4 atau semisalnya dan semisalnya, maksudnya kalimatnya mirip gitu. Kalimatnya seperti ini. Itu nih, kalimatnya mirip, ya, kalimatnya mirip. Yaitu hamzah pertama berharokat kasroh. Tuh, jadi hamzah pertama ini berharokat kasroh. Dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti, ya, ini diganti, dibadal, ya, dibadal dengan ya, tuh digantikan dengan ya, dengan huruf ya, sehingga termasuk mat badal, dibaca menjadi itu nih kita, ya, jadi cara bacanya itu dengan kasroh, itu nih di kitab. Nah, coba perhatikan ya, di sini masuk kepada ilmu bahasa Arab juga, ya, proses perubahan kata. Jadi ini kalimat itu nih, ya, ini asal ataupun uhatnya, kalimat kata dasarnya itu berasal dari ata.
Mungkin kita yang sudah pernah belajar tentang hamzah wasal, ini kita akan bingung juga. Kan huruf ketiga setelah hamzah ini kan dhamma. Kenapa tidak dibaca dhamma? Kenapa tidak dibaca utuni bi kitab? Ini sedangkan dibaca kasroh. Ya, dibaca kasroh. Ini. Ya, kita akan jelaskan dari sisi perubahan kata. Jadi itu nih, ini akar katanya ataupun kata dasarnya itu berasal dari ata, ya. Nah ini nggak apa-apa, kita akan jelaskan ya, agar ada gambaran kenapa dia bisa dibaca dengan kasroh itu. Dia berasal dari ini, ata, ya, mengikuti wazan, ya, mengikuti wazan fa'ala. Ada speaker nggak Pak? Ini soalnya kena kipas ini jadi kering. Nggak ada sih. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa air. Ya. Kalau dikasih air sedikit ya. Sudah dulu coba. Ada. Ini ke depan kayaknya ada itu ya. Bukan fotokopi. Jadi gini. Ini berasal dari ata, mengikuti wazan atau timbangan di dalam bahasa Arab itu fa'ala. Ya. Ya, mengikuti wazan ini. Ya, fa'ala. Ata, ya, fa'ala. Nah, ini wazannya ini. Ya. Kemudian kalimat ituni ini dari mana? Ituni ini adalah dia, kalau kita tarik wazan fa'ala ya menjadi menjadi fiil amr ya menjadi fiil amr ya, maka dia berasal dari fa'il kalau fa'il ya. Bentar. Ini mana agak lupa sedikit, bentar. Oh, afwan, ini salah. Ya, bukan fa'ala. Ya, tapi af'ala. Ya. Af'ala. Ya. 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 Af'ala. Ya, af'ala. Ya. Jadi af'ala yuf'ilu ya, mengikuti wazan af'ala. Ya, af'ala yuf'ilu. Nah, di sini ya, Pak ya, kalau kurang konsen ya. Jadi af'ala yuf'ilu ya. Kemudian ini dia menjadi
berarti salah, anak salah. Ya, anak salah. Ya, jadi bukan dari ata, bukan dari ata, ya. Ya, bukan dari ata. Ya, kalau dari ata, ya, itu wazannya nanti ada perubahan, ada perubahan. Ya, jadi bukan dari ata. Jadi dia salah ini ya, bukan ya. Jadi dia wazannya itu, timbangan asalnya itu, ya, dari ata, ya, dari ata, bukan dari ata, ya, tapi dari ata. Ya, dari ata, ata, kemudian yakti, ya, yakti. Dari ata yakti mengikuti wazan, ya, fa'ala yaf'ilu, ya, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Ya. Jadi dia dari ata yakti. Ata yakti ini untuk amarnya dia iti, ya. Iya, jadi iti, ya, menjadi iti. Asalnya begini, asalnya, ya, dia kan dari ini yakti, ya, dia menjadi iti, ya, langsung saja, ya, menjadi iti. Ya, menjadi iti. Nah ini, ya, jadi ini salah tadi ya, ini dilupakan aja. Jadi ya karena ini kurang ini, jadi kurang konsen ya. Jadi kata yakti, fiil amarnya itu iti, ya, iti. Maksudnya apa? Datangkanlah, perintah. Kalau ata itu kan artinya datang. Ya kan, ata datang, yakti sama, artinya datang, fi'il mudhari. Ini fi'il amarnya itu iti, datangkanlah, ya, artinya secara bahasa datangkanlah, iti. Nah, di sini kenapa bisa menjadi, ya, menjadi itu nih, ya, ini kalau iti ini perintah untuk satu orang. Perintah untuk satu orang, datangkanlah, ya. Artinya di sini ada orang yang dihitung apa, yang diperintahkan itu satu orang lelaki, ya, satu orang lelaki. Jadi kita ini lagi, ya, jadi kalimat ini itu nih, itu asal katanya itu berasal dari ata, ya, ata yakti, ya, artinya datang, ya. Kemudian fi'il amarnya itu iti. Iti ini asalnya dia itu gini, ya. Pakai hamzah, ya. Asal katanya gini, ya, ikti, asal katanya, ya, karena berasal dari ini, dari yakti, maka dia kalau fi'il amarnya itu ikti, ya, ya. Kemudian ikti ini karena ada hamzah bertemu dengan hamzah, maka ini dibadal, diganti. Maka berubah menjadi iti. Tuh, ini prosesnya. Iti. Ini untuk satu orang laki-laki mukhatab. Yang diperintah itu satu orang. Nah, kemudian kalau di sini itu nih, itu yang diperintah itu orang banyak. Yang diperintah itu orang banyak. Maka dia asalnya begini, ya. Ya.
I ya, itu ya. Ya, itu. Nah, itu. Ini prosesnya. Karena apa? Mengikuti wazan ya. Ini tadi. Ini kan kalau fi'il amarnya itu if'il ya, if'il. Kalau untuk antum if'ilu. Nah, ini. Maka ini wazannya itiu. Nah, itiu ya. Orang Arab itu membaca huruf ya ini susah karena berharokat dhammah itu sikol. Itiu, sikol, lidahnya itu orang Arab itu nggak bisa. Ya, maka ini ya huruf ya ini dimahdhufkan, dibuang. Ya, dibuang. Ya. Kenapa? Karena orang Arab itu susah nyebutnya. Huruf ya dhammah itu di tengah itu orang Arab itu susah. Ya. Ya, apalagi didahului dengan kasroh. Nah, maka susah. Maka muncullah kalimat begini, itiu. Ya, itiu. Di sini karena ada huruf mat waw sukun, ya, didahului kasroh, maka nggak bisa. Maka harokat ini dirubah, ya, diganti. Harokat ini diganti dengan harokat yang menyesuaikan dhammah. Maka menjadilah itu. Kenapa alasannya? Karena menyesuaikan ini, menyesuaikan fa'ilnya ini, menyesuaikan yang diperintah ini. Ya. Nah, ini menyesuaikan fa'ilnya ini. Maka menjadilah itu. Muncullah kalimat ini, itu. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Ya, menjadi itu. Nah, seperti ini. Itu. Kemudian, ya, karena itu ditambah dengan yang mutakalim menjadi apa namanya? Datangkanlah oleh kalian kepadaku. Itu artinya itu nih, itu artinya datangkanlah oleh kalian kepadaku. Nah, maka diberikanlah nun wikoya, maka menjadi itu nih. Nah, itu prosesnya. Ya, mungkin kita bertanya, kok huruf ketiganya dhammah, ininya dibaca kasroh bukan dibaca dhammah? Karena tadi prosesnya. Karena aslinya itu dia itiu. Aslinya itiu. Ya, jadi kalau misalkan tadi nih prosesnya yang tadi itiu, ya. Nah, maka ini sesuai hamzah wasal ini dibaca kasroh. Kenapa? Karena huruf ketiganya kasroh. Nah, maka dia menjadi itiu. Nah, tadi prosesnya maka berubah menjadi dhammah, ya, karena menyesuaikan huruf mat waw, maka menjadi itu nih. Nah, ini proses daripada kalimat itu nih, ya. Kenapa dia dibaca kasroh itunya, hamzah wasalnya? Karena prosesnya itu berasal dari kalimat ata yakti iti, ya. Ata yakti iti, ya. Nah, itu prosesnya dari situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya prosesnya. Nah, maka kalimat suratul Ahqaf ayat 4 dan semisalnya ini yang mengikuti wazan ini, pokoknya yang mirip-mirip itu yang begitu, ya. Itu yang berasal dari apa namanya? Berasal dari kata dasarnya ata yakti, maka ini prosesnya begitu, maka dibaca dengan kasroh.
Jadi itu nih di kitab. Nah ini karena dia dua hamzah, ya, dua hamzah yang berdampingan, maka hamzah yang kedua itu dibadal, digantikan, ya. Harokat sebelumnya apa kasroh, ya, maka dia diganti dengan ya, gitu prosesnya. Jadi menjadi itu nih. Nah itu seperti itu. Allah paham. Ya. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Itu proses perubahan itu dari seorang nanti tidak sama. Iya. Iya. Jadi perubahan-perubahan seperti itu iklal. Ya. Perubahan iklal. Nah, perubahan kata itu ada 3 proses, ya. Ada namanya qalb, ya, qalb, yakni merubah, ya, al-qalbu namanya yang pertama. Kemudian yang kedua al-i'lal, ya, al-i'lal, ya, yakni proses perubahan tadi. I'lal itu proses perubahan huruf-huruf hamzah berubah menjadi huruf mat, begitu, atau huruf mat berubah menjadi hamzah. Itu namanya i'lal, ya. Kemudian ada lagi namanya idgham, proses idgham, ya. Contoh misal proses idgham, contoh misalkan begini, ya, mim ditambah ma, ya, menjadi mim ma. Nah, ini namanya proses idgham, diidghamkan, nun sukun ini diidghamkan menjadi ke mim, huruf mim menjadi mim ma. Itu namanya proses idgham, gitu, ya. Nah itu nanti lebih fokusnya belajar di ilmu i'lal, ya. Ilmu i'lal itu bagian-bagiannya itu salah satunya adalah badal, ya, qalb mengganti, ya, idgham seperti itu, ya. Nanti itu masuknya kepada ilmu perubahan-perubahan kata. Jadi kalimat itu ini sebenarnya itu asal katanya dia itu, ya, itu, ya. Kata dasarnya itiu, gitu. Itiu mengikuti wazan itilu, ya. Itil kan asalnya itil, ya. Itilu, itiu menjadi itiu, kemudian menjadi itu proses. Nah gimana? Nah ini ini kalau cara bacanya dari kalimat itu nih berarti hamzahnya kan tidak dibaca ya Ustaz ya? Udah di gitu ya Ustaz. Iya. Dipanjangin gitu ya, itu nih gitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau dari kalimat dari kata sebelumnya Ustaz? Iya. Kalau dari sebelumnya, ya, maka hamzah yang hamzah qata ini dibaca, ya, ya, dibaca. Jadinya begitu. Jadi dibaca tituni, ya. Nah itu kalimatnya apa? Coba dibaca. Di sini kalimatnya dari kisah aja ya? Iya, suratul Ahqaf ayat 4 itu. Fis samawati tuni bi kitab. Begitu. Ya. Fis samawati tuni. Iya, berarti kaidah hamzah wasalnya dipakai gitu ya, Bunda? Iya, betul, iya. Jadi begitu. Jadi kalimatnya begini. Ya. Ya. Fis samawati. Ya. Jadi bis sama wati tuni bi kita. Nah jadi gini, jadi dia kalau di wasal bis sama wati tuni bi kita. Tapi kalau dimulai dari sini,
ya, misal kita wakaf fis samawat, wakaf misalnya, maka kita baca itu nih kitab. Jadi kalau dibaca dari sini dibaca kasroh, ya, hamzah wasalnya ini dibaca kasroh, kemudian hamzahnya ini dibadal menjadi huruf yang menyesuaikan harakat kasroh. Jadi huruf ya sukun. Jadi itu nih kitab. Itu proses ini, ya. Nah, jadi ini memang harus dipelajari, Pak. Karena di dalam mushaf itu hamzahnya itu tidak ada harokatnya. Atau kalau di mushaf lama itu dikasih harokat. Cuma nanti bermasalah ketika dia dibaca wasol. Kalau hamzahnya ini dikasih harokat kasroh, nanti beresiko bacanya begini. Fis samawati itu nih bisa jadi gitu. Fis samawati itu nih, nah ini salah. Ya itu salah. Tapi fis samawati tuni kitab. Ini di dalam suratul Ahqaf. Iya. Ya, mungkin ada yang ingin tanya lagi? Nah, kemudian catatan yang kedua, ini masih ada lagi, ya. Catatan yang kedua dari penulis, apabila memulai kata utu mina amanatahu, ya, di dalam Al-Baqarah 283 dan semisalnya, artinya ini nanti kalimat utu mina ini ada di dalam Al-Quran, itu ada beberapa, ya, tapi nggak banyak, ya, nggak banyak keadaan seperti ini, nggak banyak. Ya. Nah, ini hamzah pertama berharokat dhamma dan hamzah kedua bertanda sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan wawu sehingga termasuk daripada mad badal. Dibaca menjadi utu mina amanatahu. Ya, jadi dibaca dengan utu mina. Ya. Begitu. Jadi dibaca utu mina, panjang. Mad badal. Utu mina amanatahu. Ya, jadi utumina amanatah. Ya, nah, kembali lagi kalau dia posisinya di tengah ataupun tidak dimulai dari utumina, maka ini tidak dibaca seperti ini, tapi langsung seperti tadi contohnya. Ya, gitu. Jadi ini penjelasannya seperti itu. Nah, kalau kalimat utumina, ya, ini dia berasal dari itamana, ya, kalimat itamana, ya taminu, ya, itamana ya taminu. Utumina itu dia sigoh majhul, artinya diberikan amanah. Utumina. Ya, kalau ya ini nih asalnya dia gini, ya, itamana, nih, itamana nanti proses perubahannya menjadi itamana, ya, menjadi ya itamana, prosesnya. Nah, kemudian kalimat ini, ya, itamana ini disigo majhul menjadi utumina, ya, menjadi utumina, sama seperti yang di dalam Al-Quran ini, ya. Jadi utumina, ya, asalnya utumina. Nah, maka ini dibadalkanlah menjadi huruf mat yang sesuai dengan harokat dhamma. Jadi utumina. Ini prosesnya. Ya, utumina.
nggak ada apa namanya, nggak rumit, nggak seperti tadi. Kalau tadi kan adanya naqal, adanya ibdal, ya. Nah, kalau ini enggak, ini cuma ibdal aja, cuma badal aja, nggak ada proses yang lain, jadi gampang, ya. Jadi utumina. Untuk memudahkan kita begini aja Pak. Mungkin kita masih bingung kalimat itu ini dengan utumina. Kita lihat begini. Huruf hamzah yang keduanya itu, kalau yang itu nih, itu dia hamzahnya yang kedua itu di atas huruf ya. Ya, di atas huruf ya. Maka dibaca dengan itu nih. Kenapa? Karena hamzah kedua ini di atas huruf ya tulisannya. Sedangkan kalau yang utumina ini hamzahnya di atas wawu. Di atas wawu. Maka didomakan saja menjadi utumina. Jadi secara tulisan kita udah tahu nih kalimat itu nih, itu hamzahnya di atas huruf ya. Sedangkan kalau yang utumina itu hamzahnya di atas huruf waw. Maka kita insyaallah jangan sampai terkecoh. Ya. Kalau itu nih maka dibaca kasroh hamzahnya. Kalau utumina hamzahnya dibaca dengan dhamma. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini mungkin ada pertanyaan ya secara teori ini. Cukup jelas ya, insyaallah ya. Ya jadi kesimpulannya adalah semua hamzah itu pasti dibaca dengan panjang, ya, 2 harokat. Ya, pasti dibaca panjang 2 harokat. Ketika dia bertemu dengan huruf-huruf mat, ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Kecuali nanti dia posisinya di akhir ayat, ya, di akhir ayat, dan ada huruf yang menyertainya, maka nanti hukumnya beda lagi. Tapi secara umum, kalau dia mat itu setelahnya ada mat, ada huruf-huruf mat, maka dibaca panjang 2 harokat. Dan dia masuk kepada pembahasan mat badan. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin ya di sini